Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kajian ilmu sejarah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bu Winda Rizky Indro Lutfiana, guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Gondang. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kajian ilmu sejarah. Sebelum materi lebih dalam, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang KD yang akan kita pelajari. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.4, yakni mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Selanjutnya adalah indikator. Indikator yang pertama adalah menganalisis sejarah sebagai ilmu, menganalisis sejarah sebagai fakta dan peristiwa, menganalisis sejarah sebagai cerita atau kisah, menganalisis sejarah sebagai seni, menganalisis fiksi dan mitos dalam sejarah, menganalisis tema kajian sejarah, menganalisis tujuan dan makna belajar sejarah. Untuk lebih dalamnya, hari ini kita bahas indikator, yakni menganalisis sejarah sebagai ilmu. Langsung masuk materi. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah kajian ilmu sejarah yang dibagi menjadi 4 subbab: sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Untuk lebih dalamnya, hari ini kita materi sejarah sebagai ilmu. Langsung kita buka. Sejarah sebagai ilmu. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang sejarah sebagai ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian sejarah. Kalau kita berbicara mengenai sejarah, bisa dikategorikan sebagai aktivitas yang terjadi pada masa lampau. Walaupun pada dasarnya tidak semua peristiwa yang terjadi itu dianggap sebagai peristiwa sejarah. Sejarah merupakan rangkaian kejadian atau pengalaman yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Jadi intinya, tidak semua peristiwa yang terjadi pada kita itu dianggap sebagai peristiwa sejarah. Karena apa? Karena sejarah itu hanya memuat kejadian atau pengalaman yang penting-penting saja. Jadi misalnya, apakah kegiatan kalian itu termasuk dalam kategori peristiwa sejarah bagi orang lain? Tentunya tidak. Itu merupakan sejarah bagi diri kalian sendiri. Untuk yang pertama, langsung kita bahas tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut Herodotus. Menurut Herodotus, ini adalah salah satu filsuf Yunani yang merupakan dikenal sebagai bapak sejarah kita, yang menyatakan bahwasanya sejarah itu adalah suatu kajian yang menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, dan peradaban. Oleh karena itu, sejarah itu tidak berkembang ke arah ke depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti garis lingkaran. Jadi dianggap sebagai garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Selanjutnya yang kedua adalah menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, filsafat dari Tunisia, menyatakan bahwasanya sejarah sebagai catatan tentang umat peradaban manusia dan peradaban dunia. Cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Taufik Abdullah, salah satu pakar sejarah dari Lembaga Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disebut dengan LIPI, yang menyatakan bahwa sejarah adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Next, pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut beberapa ahli juga, menurut Sartono Kartodirjo. Nah, ini untuk gambarnya. Ini adalah salah satu tokoh terkemuka di Indonesia yang membagi sejarah dibagi menjadi dua, sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif.
dalam arti objektif. Yang pertama di sini adalah berarti kejadian atau peristiwa dapat ditunjukkan dengan bukti yang memiliki kebenaran objektif. Sedangkan untuk sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atas bangunan yang disusun penulis sebagai suatu rangkaian atau cerita. Kalau berdasarkan arti objektif berarti otomatis harus memuat unsur-unsur yang ada kaitannya sesuatu dengan kebenaran kejadian secara objektifnya. Kemudian dari arti subjektif berarti dari sudut pandang penulisnya. Kemudian yang kelima adalah menurut Muhammad Ali. Muhammad Ali memberikan 3 makna sejarah, yakni sejumlah perubahan, kejadian dan peristiwa nyata. Kemudian ilmu-ilmu ini juga memiliki fungsi yang menurut Muhammad Ali adalah untuk menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa nyata. Selanjutnya adalah menurut Collingwood yang menyatakan sejarah itu sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Ya, otomatis secara jelasnya sejarah itu kan membahas masa lampau atau masa lalu. Nah, namanya sejarah. Yang jelas yang dilakukan aktivitas penyelidikan tersebut adalah kejadian aktivitas pada masa lampau. Next, untuk selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri. Oke, kita lanjutkan dulu tadi ya, menurut Collingwood. Lanjut. Oh ya, nih untuk gambar ini adalah Bapak Syepayung. Ya, ini adalah Kunto Wijoyo yang membagi ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu ada banyak. Yang pertama, bersifat empiris. Yang dimaksud dengan bersifat empiris di sini apa? Ya, peristiwa atau pengalaman yang ditelisik sejarah adalah pengalaman manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia atau suatu bangsa. Jadi setiap peristiwa yang dialami manusia itu bisa dijadikan sebagai objek kajian sejarah. Selanjutnya mempunyai objek. Ya, objek yang dimaksud di sini adalah karena sejarah itu memiliki 3 unsur penting yang pernah kita pelajari adalah sejarah dalam unsurnya ada manusia, ada ruang dan waktu. Akan tetapi berbeda dengan ilmu sosial yang meneliti perilaku manusia pada masa kini, ilmu sejarah itu juga meneliti perilaku manusia pada masa lampau. Walaupun dalam konteksnya di sini dalam objeknya ternyata kelemahan sejarah adalah tidak memiliki objek yang jelas. Namun beberapa pendapat itu dinyatakan tidak benar karena sejarah telah lama diakui sebagai salah satu disiplin ilmu yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah mempunyai teori. Ya, seperti ilmu lainnya, sejarah memiliki teori. Namun pada dasarnya teori tersebut itu muncul setelah sejarawan melakukan rangkaian penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya. Selanjutnya adalah mempunyai generalisasi, dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan umum. Jadi sejarah sebagai ilmu itu jika dipahami sebagai sebuah kesimpulan umum atau generalisasi. Kemudian yang kelima adalah mempunyai metode. Metode dalam penelitian sejarah itu merupakan dalam tahap rekonstruksi sejarah. Jadi di sini tidak dapat dipisahkan, yakni memiliki 5 tahapan, yaitu pemindahan topik, kemudian ada heuristik, ada verifikasi, ada interpretasi, kemudian ada pada tahap historiografi atau penulisan sejarah. Untuk pembahasan metode sejarah itu nanti bisa kita lebih pelajari lagi di pertemuan akhir-akhir menjelang akan semester, karena itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya kegunaan sejarah. Nah, kegunaan sejarah di sini dibagi menjadi 2, ada kegunaan intrinsik dan kegunaan ekstrinsik. Kegunaan intrinsik berarti otomatis manfaat yang berkaitan dengan kedudukan sebagai ilmu dalam rangka pembinaan profesi kesejarahan.
dari beberapa yang ada ini berarti otomatis kegunaan sejarah dari dalam. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dalam kedudukannya, sejarah itu bersifat terbuka dan siapapun dapat melakukan penelitian dan penulisan sejarah selama cara kerjanya dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat secara ilmiah. Kemudian sejarah sebagai pernyataan pendapat. Sejarah merupakan ilmu yang dapat kita tekuni, bahkan banyak sejarawan juga itu referensinya berdasarkan membaca buku, melakukan penelitian dan lainnya, dan itu tentunya dapat melakukan pernyataan pendapat. Selanjutnya adalah sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Ya jelas, otomatis ketika kita belajar sejarah lebih dalam pasti kita mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian adalah sejarah sebagai profesi. Sama halnya menurut Kertowijoyo, tidak semua alumni program sejarah itu dapat ditampung dan menekuni profesi kesejarahan. Namun di sini ada juga yang menekuni, bahkan lulusan dari pendidikan sejarah itu juga dapat diharapkan menjadi guru. Kemudian ada yang juga menjadi pegawai di dinas purbakala, ada museum, ada monumen-monumen yang ada balai kajian sejarah maupun di kantor arsip. Selanjutnya adalah kegunaan sejarah sebagai ilmu. Kegunaan sejarah ekstrinsik berarti dari luar. Di sini ada sejarah sebagai pendidikan moral, ya otomatis ketika kita belajar sejarah mengajarkan anak didik kita untuk nilai-nilai moral apa yang dapat kita ambil dari peristiwa yang ada. Selanjutnya adalah sejarah sebagai pendidikan penalaran. Sebagai pendidikan penalaran adalah sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penalaran dan pemikiran secara kritis. Diharapkan masyarakat di sini dapat menjadikan manusia yang lebih kritis. Dan yang ketiga adalah pendidikan politik. Ketika kita belajar sejarah sebagai ilmu, otomatis dapat mengantarkan anak didik kita atau orang-orang yang lain untuk berkewajiban mengajarkan ideologi kepada warga negaranya. Jadi setiap negara itu memang juga berkewajiban mendidik, mengajarkan ideologi kepada warga negara. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kebijakan. Sebagai kebijakan di sini adalah salah satunya untuk menyusun sebuah kebijakan pemerintah dan lembaga, memerlukan latar belakang agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan dirasa efektif berdasarkan pengalaman pemerintah dari masa ke masa. Kemudian sejarah sebagai pendidikan perubahan, ya untuk mengadakan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, otomatis harus ada upaya sejarah mendokumentasikan dinamika kehidupan umat manusia ataupun masyarakat yang ada untuk mengajak perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya sejarah sebagai pendidikan masa depan. Ya, yang jelas untuk pendidikan masa depan, tugas pokok seorang sejarawan di sini adalah melakukan rekonstruksi terhadap masa lampau. Gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan ke masyarakat bahwasanya ketika kita belajar sejarah itu ternyata tidak hanya mempelajari masa lampau, tapi kita sudah menyusun rencana masa depan kita yang lebih baik. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah ada. Selanjutnya adalah fungsi sejarah sebagai ilmu. Lalu menurut sejarawan Nugroho Noto Susanto yang menyatakan sejarah memiliki 3 fungsi, yakni fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Jadi ada 3 fungsi. Langsung saja, next, fungsi rekreatif. Kalau berbicara fungsi rekreatif berarti lebih identik rekreasi, ya bukan begitu. Fungsi rekreatif di sini adalah ada gambar apa ini? Ada gambar Museum Sangiran. Nah, ini adalah salah satu situs sejarah yang dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi. Iya betul. Kemudian melainkan itu fungsi museum ini juga menjadi sarana untuk kunjungan, sarana
edukasi juga bisa. Selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi dapat dilakukan dengan membaca buku. Jadi walaupun tidak kita kunjungi tempatnya secara langsung, membaca buku itu termasuk dalam rangka fungsi rekreatif. Selanjutnya adalah fungsi inspiratif. Ya, kita ketika belajar sejarah itu memberikan inspirasi yang banyak dari gambar yang ada. Ini Bung Tomo. Nah, ini ketika kita sudah tahu sejarah peristiwa 10 November, ini akan menjadi kisah sejarah yang dapat menginspirasi perjuangan Bung Tomo dalam masa ke masa. Kemudian sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Kemudian selanjutnya adalah fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif ini adalah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pelajaran lainnya. Jadi fungsi secara instruktif pendidikan ketika kita belajar sejarah pada hari ini itu termasuk berkaitan dengan fungsi instruktifnya. Kemudian ternyata sejarah itu juga mampu menjelaskan mata pelajaran yang lainnya. Misalnya saja ketika kita bicara tentang pelajaran geografi, itu bisa dikaitkan dengan pelajaran sejarah, yakni ketika kita mempelajari tentang situs Sangiran. Di sana itu terdapat fosil-fosil manusia purba yang ada kaitannya dengan penemuan-penemuan tersebut itu berdasarkan dari lapisan tanah. Itu hari ini cukup sekian materi pada pembelajaran kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.